Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evelyn Patricia Paramita Manurung dari kelas B mata kuliah Metode Penelitian Eksperimen. Pada video tutorial kali ini, kita akan belajar membuat eksperimen sederhana yang melibatkan berbagai jenis stimulus menggunakan PsychoPy. Pastikan Anda sudah mengunduh aplikasinya. Di sini, saya akan menggunakan PsychoPy versi 2025. Dan berikut ini adalah tampilan utamanya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyimpan file PsychoPy ini terlebih dahulu. Saya sangat menyarankan Anda untuk menyimpan file eksperimen ini dalam satu folder khusus yang sama dengan semua stimulus yang akan kita gunakan. Nah, ini adalah beberapa bahan yang harus kita siapkan untuk eksperimen kali ini. Kita akan menggunakan stimulus gambar, stimulus tulisan, stimulus audio, dan juga video. Untuk memastikan PsychoPy dapat menemukan stimulus yang kita gunakan saat eksperimen berjalan, kita akan menggunakan fitur copy as path saat memasukkannya ke dalam condition file atau file loop. Ini memastikan kita untuk menggunakan jalur relatif atau path yang tepat sehingga eksperimen ini bisa berjalan dengan lancar. Asalkan file dan stimulus berada dalam satu folder. Sini kita punya Excel audio, kita akan copy as path. Begitu juga dengan stimulus lainnya. Untuk stimulus video, gambar, dan juga audio, kita sudah membuat copy as path-nya. Untuk tulisan, kita dapat membuat beberapa pernyataan yang bisa kita gunakan nanti di eksperimen. Ini bisa langsung kita tulis saja. Untuk setiap bagian dari stimulusnya, di atasnya kita kasih penanda seperti ini. Misalnya video, terus gambar di atasnya ada gambar kiri, gambar kanan, audio, cover, dan juga tulisan. Selanjutnya, kita kembali lagi ke PsychoPy. Kita atur beberapa pengaturan eksperimen. Klik pada bagian gambar roda yang tadi, lalu kita ke bagian data, centang bagian ini, save Excel file dan juga save CSV file. Kemudian untuk tampilan kita juga bisa merubahnya dengan warna lain. Di sini saya akan mengganti warna latar belakangnya menjadi warna lain seperti ini. Untuk datanya tadi kita sudah centang 4, itu agar data respons dari subjek dapat tersimpan dengan format yang mudah diolah. Untuk yang lainnya, dibiarkan saja pengaturannya seperti yang sudah ada. Klik OK. Oke, selesai dengan pengaturan, kita mulai menyusun rutin eksperimennya. Yang pertama, kita akan menyusun rutin dari opening. Di sini sudah ada satu rutin yang disediakan. Kita bisa ganti namanya menjadi opening. Di dalam opening ini sendiri, kita akan tambahkan teks. Teksnya sudah kita siapkan sebelumnya. Ini ada teks untuk opening sebagai berikut. Dapat kita copy dan paste saja. Kemudian, kita biarkan waktunya dikosongkan agar tampilan tetap ada sampai subjek merespon. Untuk layoutnya sendiri, kita biarkan di titik tengah. Appearance-nya kita ubah menjadi warna hitam. Font-nya bisa kita ganti menjadi Times New Roman. Font-nya tetap dibiarkan begitu saja, lalu kita bisa klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan respons mouse. Di sini kita menghapus durasinya juga, lalu end routine on press-nya any click. Setelah itu, OK. Kita sudah selesai untuk membuat rutin yang pertama. Selanjutnya, kita akan membuat rutin yang kedua, kita insert rutin, kemudian pilih new. Kita bisa beri nama, jadi di sini pada eksperimen kali ini kita akan membuat setiap eksperimen didahului oleh instruksi. Jadi akan ada instruksi setiap sebelum eksperimen dimulai. Pertama, kita buat di sini I1, diletakkan di depan dari opening. Instruksi ini akan berisi teks saja, karena itu kita bisa tambahkan teks, durasinya dihapus, kemudian ini akan menjadi durasinya, yang akan menjadi teksnya. Lalu, ukurannya kita bisa ganti jadi 0,04. Lalu di sini kita mau tambahkan juga tulisan judul dari instruksinya, yaitu instruksi bagian 1. Durasinya dihapus, terus untuk layoutnya sendiri, kita akan buat posisinya tidak di tengah, kita akan buat posisinya di min 0,5, untuk koordinatnya 0,4. Warnanya, untuk semua tulisan akan kita buat warna hitam, dan juga fontsnya akan kita buat Times New Roman. Ukurannya kita samakan seperti isi teksnya, yaitu 0,04. Oke, jika sudah,
Oh ya, untuk ini mungkin kita bisa bedakan warna judul instruksinya jadi warna merah. Klik OK. Selanjutnya kita akan tambahkan respons mouse. Durasinya bisa dihapus. Dan ini klik. Oke. Kita akan mulai untuk eksperimen yang pertama. Kita bisa kasih nama rutinnya E1, eksperimen 1. Diletakkan di depan instruksi 1. Nah, untuk eksperimen 1 ini isinya akan berupa stimulus gambar, di mana akan ada 2 gambar. Responden akan disuruh untuk memilih gambar di antara kedua gambar tersebut. Oleh karena itu, kita bisa masukkan pertama tulisan teksnya untuk judul di atas, perintah memilih gambarnya. Di sini untuk titik koordinatnya itu 0,2 Y-nya dan durasinya kita hapus. Tampilannya seperti yang sebelumnya, kita samakan, dan size-nya 0,05. Oke, lalu di sini kita akan menggunakan 2 gambar. Untuk membedakan, kita akan membuat image left, yaitu gambar yang akan ada di sebelah kiri, dengan posisinya di titik 0,6 dan 0,4 Y-nya. Oh, ini maaf, ini untuk ukuran size gambar, sedangkan untuk koordinat X dan Y-nya berarti di min 0,4 dan juga min 0,1. Oke, selanjutnya jika sudah kita susun, nanti untuk gambarnya akan kita isi seperti yang ada di sini. Kita akan memanggil variabel yang ini. Untuk gambar kiri, kita ingin gambar tersebut menampilkan gambar-gambar yang di sini. Jadi kita tulis di sini gambar kiri menggunakan tanda dolar. Lalu lakukan hal yang sama untuk gambar yang di kanan. Klik OK. Selanjutnya kita akan tambahkan respons mouse. Di sini karena kita responnya berupa memilih gambar, oleh karena itu untuk respons mouse-nya sendiri kita atur supaya hanya boleh melanjutkan jika responden telah memilih salah satu dari gambar berikut. Kita tulis valid click, di mana artinya mouse ini hanya bisa diklik ketika di posisi image left dan juga image right. On valid click, lalu kita tekan OK. Nah, sekarang kita akan membuat loop gambar. Loop ini akan kita posisikan di antara eksperimen 1. Jadi titiknya ada di kiri dan kanannya eksperimen 1. Loop type-nya kita akan pilih sequential, di mana sequential ini artinya kita akan gambar yang ditampilkan sesuai dengan urutan yang ada pada Excel yang sudah kita buat ini. Pengulangannya cukup 1 kali, kemudian kondisinya adalah kita pilih file Excel yang telah kita buat tadi. Di sini ada file gambar. Oke, di sini sudah muncul gambar kiri dan gambar kanan, 2 parameternya, dan kondisinya ada 3, yaitu masing-masing dari parameter ini terdiri dari 3 gambar yang akan di loop. Oke, setelah itu klik OK. Baik, pada bagian image ini kita juga jangan lupa membuat pengaturannya set every repeat. Klik OK, kemudian kita coba running. Maka tampilannya akan seperti ini. Klik mouse, ini ada instruksi. Karena kita buat di tampilan pilot, jadi ini agak sedikit bergeser out frame, tapi pada tampilan running dengan frame yang lebih besar, ini tidak akan terpotong. Pilih salah satu. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke rutin yang berikutnya, yaitu instruksi menuju eksperimen 2. Lakukan sama seperti sebelumnya. Letakkan di depan eksperimen 1, tambahkan teks. Setelah selesai membuat instruksi eksperimen 2, kita akan membuat rutin dari eksperimen 2. Eksperimen 2 sendiri akan terdiri dari stimulus teks. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menambahkan komponen teks di sini. Untuk bagian atas kita bisa buat instruksi singkat. Ukurannya 0,04. Untuk titik koordinatnya kita akan buat di Y-nya 0,3. Jika sudah, kita klik OK. Sebelumnya kita sudah punya stimulus teks di sini yang terdiri dari 4 pernyataan. Di atasnya karena tulisannya adalah tulisan, jadi pada bagian ini kita bisa buat tanda dolar tulisan. Jadi Psychopay sendiri nanti akan mengambil variabel-variabel yang ada di Excel tulisan tersebut. Kemudian ini durasinya dihapus, lalu set every repeat, karena ini akan dibuat loop. Untuk teks soalnya kita ubah posisinya 0,1. Untuk tampilan warnanya juga kita bedakan dari instruksi. Yang tulisan di atas, kita misalnya contoh kita buat warna biru, insert, lalu format fontnya kita samakan semua menjadi Times New Roman.
size-nya sendiri kita akan buat lebih besar, 0,06. Setelah itu, kita klik OK. Di sini kita akan menggunakan response slider, di mana tipe rating. Jadi di sini kita akan menggunakan skala rating yang terdiri dari 1, 2, 3, 4. Itu untuk nantinya menjelaskan terkait seberapa setuju responden terhadap pernyataan tersebut. Jadi ada 4 titik, 4 skala. Kita buat di sini labelnya 1, 2, 1, 2, 3, 4. Lalu layoutnya kita buat di sini tetap 1 dan ini tetap dibiarkan saja. Lalu untuk posisi ininya kita ubah jadi min 0,2. Label color-nya kita ubah menjadi warna hitam. Penanda jawaban kita akan kita buat warna ini. Lalu untuk line color, warna skalanya itu akan berwarna hitam juga. Fontnya Times New Roman dengan ukuran 0,4. Di sini kita juga bisa membuat pilihan jawabannya itu dalam bentuk segitiga seperti ini. Nanti akan kita lihat waktu di running. Klik OK. Lalu di sini kita juga mau menambahkan tanda setuju dan sangat tidak setuju di ujung dari rating scale ini. Jadi kita tambahkan 2 teks lagi. Ukurannya lebih kecil, 0,03. Lalu klik OK. Kita akan menambahkan satu lagi untuk pernyataan sangat setuju. Jika sudah klik OK, selanjutnya di sini kita akan membuat loop pada stimulus tulisan. Di sini bisa kita tambahkan insert loop di antara eksperimen 2. Bentuknya sekuensial, berurutan sesuai dengan Excel. Lalu di sini kita sudah punya stimulus tulisan yang terdiri dari 4 kondisi. Parameternya 1 yaitu tulisan. Pengulangannya cukup sekali. Lalu klik OK. Di sini jangan lupa untuk di set every repeat. Oke. Mungkin bisa kita tes. Klik di mana saja, lalu nih instruksi bagian kedua seperti ini, dan tampilannya akan seperti ini, sangat setuju dan sangat tidak setuju. Kita bisa memilih, bentuk jawaban kita akan ditandai dengan segitiga, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke instruksi untuk eksperimen 3. Lakukan seperti sebelumnya. Setelah selesai instruksinya, kita akan membuat eksperimennya. Kita beri nama E3. Pada eksperimen ketiga ini, kita akan menggunakan stimulus audio. Untuk eksperimen kali ini, responden akan diminta untuk memilih seberapa sering responden mendengarkan lagu ini. Oleh karena itu, kita akan memilih komponen yang pertama itu adalah kita tambahkan teks terlebih dahulu untuk instruksi singkat di eksperimennya. Itu silahkan pilih kategori yang paling sesuai dengan frekuensi Anda pernah mendengarkan instrumen ini. Kemudian kita tambahkan stimulus sound, durasinya kita hapus, lalu kita masukkan ini, variabel audionya. Oleh karena itu, kita bisa tulis di sini $audio. Jadi, SciCompile akan memanggil atau memunculkan audio-audio yang ada di file Excel ini. Device-nya, pastikan speaker-nya itu dari device yang kita gunakan. Kemudian klik OK. Lalu kita tambahkan bentuk responnya adalah slider yang berupa rating scale. Di sini kita ada 4 skala, 1-4. Kita beri label di sini tidak pernah, jarang, sering, dan juga selalu. Untuk label color atau warna tulisannya kita ubah jadi black. Markernya, penandanya kita ubah ke light steel blue. Kemudian line colornya warna black. Jadi, maaf untuk label ini sendiri, warna dari skalanya, line color ini warna dari tulisannya. Ini jika sudah, klik OK. Dan kemudian kita tambahkan juga di sini, bisa kita tambahkan gambar untuk tampilan eksperimen lebih menarik. Kita tambahkan gambar dari cover album masing-masing lagu. Jangan lupa set every repeat. Lalu untuk di sini image-nya kita buat di Excel itu audio cover, berarti di bagian ini image kita buat cover.
Untuk ukurannya kita buat 4:4, lebih kecil, lalu posisinya di Y-nya 0,2. Setelah kita menambahkan komponen-komponen untuk eksperimen ini, kita akan membuat loop. Sama seperti sebelumnya, kita atur pengulangannya sekali, sekuensial, dan untuk condition-nya kita tambahkan Excel yang berisi file-file audio. Di sini terdapat 2 parameter, audio dan cover. Sesuai dengan yang sudah kita buat di sini, audio dan juga cover. Kita coba jalankan. Tampilannya akan seperti ini. Lalu untuk yang stimulus tulisan seperti ini. Nah, ini untuk bagian audio. Jadi akan ada suara. Di sini kita bisa memilih. Nah, kalau kita tidak membuat tanda yang jelas, ini bentuk markernya adalah lingkaran. Begitu. Selanjutnya kita akan masuk ke stimulus yang terakhir, yaitu video. Di sini kita akan menambahkan rutin baru. Sebelumnya kita akan membuat instruksinya terlebih dahulu. Sama seperti sebelumnya. Setelah kita membuat instruksinya, kita akan membuat eksperimennya. Kita akan menambahkan rutin baru, E4 di depan I4. Sini kita akan menggunakan stimulus video atau movie. Untuk ukuran videonya, sesuaikan dengan video yang sudah kita punya. Di sini saya menggunakan perbandingan 6:4. Lalu untuk posisinya tetap di tengah. Lalu kita sesuaikan dengan Excel-nya, yaitu video. Jadi untuk bagian ininya kita buat $video. Oke, di sini kita bisa centang force and of routine. Kita tambahkan juga teks di sini untuk instruksi waktu Anda 6 detik untuk menirukan suara. Posisinya di min 0,25 untuk koordinat X-nya, koordinat Y-nya. Oke. Selanjutnya kita tambahkan respons berupa mikrofon. Jadi untuk menyelesaikan bagian ini, responden diminta untuk menirukan suara dari gambar atau video yang ada. Di sini kita bisa ganti menjadi MP3 untuk output filenya. Lalu durasinya, karena video saya itu totalnya ada 18 detik, di sini kita bisa atur 18 detik. Begitu juga dengan movie, ini kita bisa set durasinya 18 detik. Jadi tidak harus dibuat kosong. Jadi kalau misalnya kita mengisi durasinya, berarti waktu pengerjaan eksperimen bagian ini terbatas sesuai dengan durasi yang kita sudah tentukan. Setelah itu kita akan membuat loop. Lalu kita pilih ini. Oh ya, maaf, sebelumnya kita harus menyimpan terlebih dahulu perubahan yang sudah kita buat di Excel-nya, lalu baru bisa terbaca di Scopy-nya. Oke, di sini ada 3 video. Klik OK. Di bagian mic, ini kita harus ubah pengaturan device-nya menjadi menjadi mikrofon, maaf. Jadi mikrofon dari device yang kita gunakan. Setelah itu kita akan coba running. Tampilannya akan seperti ini. Di awal, bagian 1 memilih gambar. Bagian 2 menilai pernyataan. Ketiga adalah lagu. Yang terakhir adalah video.
Jadi waktunya 6 detik sejak video dimulai. Responden harus menirukan suara dari hewan yang ada di video tersebut. Otomatis akan lanjut ke video berikutnya. Oke, dan yang terakhir adalah membuat bagian closing. Closing ini sama seperti opening yang di awal, kita akan tambahkan rutin yang baru berjudul closing. Dan juga kita tambahkan respons mouse agar kita dapat keluar dari eksperimen ini jika sudah selesai. Oke, mungkin ini keseluruhannya. Kita akan coba running dari awal. Tadi instruksinya semua sudah pas ya. Oke. Kita akan coba running full screen. Kita ubah ke mode run, lalu klik tombol ini. Oh ya teman-teman, supaya tampilan dari mouse-nya kelihatan pada saat di running full screen, bagian eksperimen setting kita boleh memilih show mouse. Sehingga pada saat tampilan full screen itu mouse-nya masih bisa kelihatan. Oke, selamat datang di eksperimen, silahkan klik mouse di mana saja. Ini instruksi untuk bagian pertama, ada petunjuknya. Di sini kita akan memilih salah satu. Lanjut ke instruksi bagian kedua, di mana akan ada beberapa pernyataan, dan kita harus memilih setuju atau tidak setuju, dengan penanda skala. Di sini ada pernyataan, 1 kilo besi lebih berat dari 1 kilo kapas. Setuju atau tidak setuju, dapat kita pilih salah satu dari rentang berikut. Oke, kita pilih random, lalu instruksi bagian ketiga itu ada mendengarkan lagu. Dan yang terakhir adalah bagian keempat, eksperimen dengan menggunakan stimulus video. Di sini kita harus menirukan suara dari hewan yang ada di video, waktunya hanya 6 detik dimulai sejak video diputar. Dan jika tampilannya seperti ini artinya SciCompy membutuhkan loading agak lebih lama. Dan setelah selesai akan otomatis ke bagian closing. Eksperimen telah selesai, terima kasih banyak atas partisipasi Anda. Silakan klik mouse untuk mengakhiri. Oke, eksperimen telah berhasil di running, data yang ada akan tersimpan otomatis di folder yang telah kita buat sebelumnya. Berikut, ini dia tutorial singkat membuat eksperimen dengan stimulus gambar, teks, audio, dan video di SciCompy 2025. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak.